Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Domas Ananta Putra, Guru PJOK SD Negeri 2 Ngeroto. Saya akan mempresentasikan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar siswa mampu mendalami materi dan menguatkan kompetensi. Ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Di antaranya, yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan bangsa yang visioner. Dalam penerapannya di sekolah, tenaga pendidik dapat belajar mandiri dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar, diskusi kelompok maupun dengan pelatihan. Nah, beberapa waktu yang lalu di sekolah kami melakukan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion tentang kurikulum Merdeka. Focus group discussion adalah suatu teknik diskusi untuk membahas suatu teknik tertentu guna memenuhi berbagai kepentingan bersama. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi atau data yang dihasilkan dari suatu diskusi kelompok dalam hal meningkatkan pendalaman atau pemahaman suatu fenomena, yaitu perubahan kurikulum. Metode yang digunakan dalam diskusi kali ini yaitu menggunakan metode 6 topi berpikir, yaitu cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang dengan pendekatan yang berbeda. Topi yang pertama berisi data, fakta, dan angka-angka tentang informasi yang kita punya dan apa yang masih perlu dicari. Topi kedua berisi emosi, perasaan, dan intuisi tentang bagaimana adanya perubahan kurikulum. Topik ketiga berisi tentang pertimbangan, hal negatif yang muncul serta masalah apa yang muncul setelah perubahan kurikulum. Topik keempat berisi pertimbangan positif yang muncul, keuntungan yang didapat. Topik kelima berisi tentang pertimbangan, hal kreatif yang bisa muncul, solusi dan inovasi yang dapat dilakukan. Sedangkan topik keenam berisi kesimpulan dari semua pertimbangan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Berikut adalah dokumentasi diskusi yang dilakukan di sekolah kami. Berikut adalah implementasi metode 6 topi berpikir. Data yang diperoleh dari dokumen SK Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum Merdeka. Hal positif yang dapat diperoleh dari kurikulum Merdeka adalah kurikulum Merdeka lebih sederhana dan terfokus pada materi yang esensial. Kurikulum Merdeka dikembangkan sesuai minat, bakat, dan kompetensi peserta didik. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam kurikulum Merdeka antara lain referensi dan akses yang terbatas, pengaturan manajemen waktu, kompetensi yang dimiliki kurang memadai. Untuk itu, memberikan ide dan tawaran solusi berupa belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, mengikuti webinar seri Merdeka Belajar, belajar kurikulum Merdeka melalui komunitas belajar. Setelah itu, menanyakan kembali perasaan atau intuisi mengenai hal yang didapat pada kurikulum Merdeka, dan tidak lupa menentukan target dan langkah berikutnya. Demikian tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu Guru mengisi umpan balik melalui link yang saya bagikan berikut ini.